Farhat bawa lari uang UMKM. Apa itu arti UMKM? UMKM di sini sebenarnya bukan usaha mikro kecil menengah, tapi itu nama grup aja, apa unit, member, mimiles gitu. Jangan dibalik-balik gitu ya. Mereka dulu menjual spot iklan ya, yang dimana ditangkap polisi karena menggunakan skema Ponzi, tapi oleh pengadilan dibebaskan. Nah, jadi semua member masuk ke situ, mulai tukang ojek, 20.000 orang dikasih 20.000 motor, akhirnya mulai berkembang. Tujuannya sih memang tipu-tipu aja. Kenapa? Karena walaupun dibebaskan, ownernya itu juga tidak mengganti kepada member-member. Member juga sebenarnya tidak boleh mengganti, tidak boleh member minta ganti karena dia udah beli iklan. Tapi karena namanya ditipu, ada yang dapat mobil Alphard, motor, Avanza, Fortuner gitu. Nah jadi seperti itu. Nah nggak tahu ini ibu-ibu ini diberi pemahaman tentang apa. Saya dapat informasi Andi bilang Farhat bagi-bagi uang 400 juta, 100. Nah, jadi orang datang nyari saya. Dituduhlah uangnya katanya Bu Elsa dibawa lari Farhat. Kan model seperti itu. Padahal mereka dulu pernah menunjuk pengacara. Ada arahan pemilik PT tersebut takut dikejar ditagih. Nah, si Andi Ripaldi ini menggiring ke Elsa Sari supaya jadi bias, jadi kabur. Nah, sehingga Elsa dikejar. Padahal kan gampang, kalau dilaporkan polisi apakah Elsa menipu, apakah itu jasa pengacara, apakah ada perjanjian uang member, kan gampang sebenarnya. Karena nggak mungkin juga Elsa menerima uang besar kalau tidak ada perjanjian, tidak ada pernyataan, tidak ada kontrak. Karena kita sebagai lawyer ini memiliki hak honorarium. Jadi UMKM itu bukan usaha mikro atau kecil dan menengah, enggak. Itu nama grup mereka aja, UMKM. Mana buktinya kirim uang ke saya, mana? Ya kan? Kalaupun ada dia transfer ke Bu Elsa itu jasa lawyer, ada kontraknya. Jadi nggak usah didengar orang kayak gitu. Kami sudah merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja, baik itu dilakukan oleh Agus maupun para lawyernya. Tapi lagi-lagi beberapa hari terakhir Novi masih memiliki sikap untuk tetap fokus pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Apalagi ada korban lain juga yang berkaitan dengan mata yang sedang meminta pertolongan dari Yayasan Banovi. Ada juga kami sudah lakukan konstruksi hukum berkaitan dengan perbuatan lawyer sebelah yang dianggap offside ya dalam menjalankan advokasinya. Misalnya tidak fokus pada persoalan Agus, persoalan donasi, persoalan apakah uang itu adalah hak Agus dan tidak, tetapi ada semacam persoalan baru yang muncul di mana penyerangan Novi secara pribadi, secara personal, lalu ada juga yang memberikan isu ke dalam ruang publik berkaitan dengan penyalahgunaan obat terlarang. Nah, hal ini sebenarnya sejatinya tidak harus terjadi di dalam ruang publik kalau kita berharap kebijaksanaan dari lawyer untuk membatasi komunikasi dalam ruang publik. Tidak perlu menyampaikan persoalan yang belum tentu benar dan tidak boleh memberikan pernyataan kepada publik seolah-olah seseorang melakukan satu kejahatan pidana. Hey, Novi, yayasan, kalau mereka salah laporin, jangan cuma mempermalukan, laporin, ditunggu laporannya, ya, jangan nakut-nakutin orang. Kemarin lu nakut-nakutin orang, lewat tuh 1,3 miliar di tangan lu sekarang. Jangan cuma ngejek-ngejek Agus ya, laporin, buktikan, diterima nggak laporan lu terhadap Agus, ya. Mana pengacara lu yang katanya hebat-hebat itu, gua nggak lihat, nggak ada kehebatan di situ. Yang ada cuma kehebohan. Tapi kami lagi-lagi akan melihat dari pendekatan teori efektif dan efisiensi. Apa konsekuensinya jika tindakan-tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh para lawyer itu harus dilaporkan. Yang kedua, apa kerugian dari Novi.
Kepentingan klien adalah segala-galanya yang kami pertimbangkan sampai hari ini. Kenapa? Pihak kuasa hukumnya, Mbak Novi belum melakukan tindakan-tindakan hukum atau legal action dengan melaporkan secara pidana. Pertimbangan itu, karena itu tidak akan teralihkan, prinsipnya tidak teralihkan misi-misi kemanusiaan. Kalau membuat laporan itu pasti akan dipanggil lalu melakukan proses BAP berjam-jam. Ini yang menjadi pertimbangan dari tim maupun Novi sendiri. Iya, pertimbangan itu, pertimbangan efektif waktu dan efisiensi biaya. Daripada biaya berperkara lebih baik biaya itu dialirkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dari Yayasan Umum. Saya secara pribadi sudah melaporkan FA. Secara resmi kita sudah laporkan, yang mana sebelum FA melaporkan saya. Di mana kami melaporkan pada tanggal 6 November 2024. Artinya kami lebih dahulu melaporkan FA. Atas laporan tersebut, maka saya secara pribadi sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa LP atau laporan polisi yang dilakukan oleh FA terhadap saya itu adalah kontralapor terhadap kami. Oke? Mungkin bisa jadi karena dia ada rasa khawatir tuh, aduh gue udah dilaporin lagi sama Pablo, kan begitu kan? Gue dilaporin lagi, gue setidaknya ada pembelaan sedikit lah gitu. Jadi bukan gue yang membela diri, tapi saat ini FA sedang membela diri. Dia sedang membela diri karena kekhawatiran dia sudah saya laporkan. Oke? Nah, kembali lagi kalau kita bicara kalimat yang saya ucapkan di akun TikTok. Kan yang dipermasalahkan adalah akun TikTok. Di sana saya menyebutkan FA, oke, saya sebutkan FA seperti perempuan. Jelas sekali saya mencirikan atau secara identik spesifik menyebut sifat-sifat atau gaya-gayanya. Yang mana gaya-gayanya sudah saya sebut, ada keponya, nyinyirnya dan lain-lain. Lalu saya sebutkan masalah seperti anak kecil juga saya sudah sampaikan, itu adalah bentuk kekhawatiran saya. Yang ketiga juga saya bilang yang tidak boleh dilawan itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang gila. Yang mana itu juga jelas saya sebut di situ karena saya sayang sama Farhad. Oke? Saya ingin dia untuk dibawa oleh teman-temannya ke psikiater. Jadi itu jelas sekali tertuang di sana, bahkan saya sudah menjelaskan di akhir ada harapan yang saya sebut di sana. Mudah-mudahan ketiga-tiganya ini tidak terjadi. Jadi jangan sepotong-potong. Sudah disomasi. Sudah tinggal langsung bikin laporan saja. Oh, ada respon berarti dari PB-nya, Bang ya? Dia balas juga, tapi balasnya dibalik-balik katanya. Menghina gara-gara sayang. Justru sebenarnya bukan menghina gara-gara sayang, tapi saya sayangkan kau menghina. Ini ngejek orang bilang sayang. Tapi saya sangat menyayangkan kau tidak belajar dari kejadian di penjaranya orang ini. Katanya Pablo pernah pinjam uang sama saya. Saya pastikan tidak pernah sekalipun saya pinjam uang dengan yang namanya FA. Satu. Yang kedua, dia sebut saya dulu ditahan karena menyembunyikan barang bukti. Itu juga salah, itu juga bohong. Saya sudah konfirmasi, itu tidak benar. Bahkan dia sebut gara-gara saya ngomong ikan asin, saya masuk penjara. Itu juga tidak bohong. Itu juga tidak benar. Itu semua bohong. Intinya kami akan buktikan itu semua. Kami akan pastikan unsur-unsur dari tindak pidana yang kami laporkan tersebut terpenuhi. Begitu. Laporin. Kalau kita laporin beneran. Dari dulu udah kita tagi-tagi nyari-nyari dia nggak temu. Kalau masalah hutang ada, nggak usah bohong. Banyak saksi yang tahu bahwa dia pinjam uang. Istrinya ya. Nggak banyak, cuman 1,5 juta, 1 juta. Itu udah berapa lama itu, Bang? Ya sejak dia di dalam, kan dia nggak ada uang. Kita kan lawyernya minjam ke kita. Jangan digede-gede, bukan kita minta ganti uang. Tapi kan ada, saya ingatkan dia, lu terima kasih dong, jangan bikin malu gue. Yang sidangin kau itu, saya kan cuma tingkat penyidikan. Memalukan kasusnya. Bilangin orang ikan asin. Gitu. Udahlah, buktikan. Kalau memang terbukti, saya kasih 100 kali lipat tuh. Saya cuma berpesan kepada Menteri Keimigrasian dan Permasyarakatan tuh. Kalau atas laporan FA terhadap saya harus masuk ke dalam.
saya pastikan FA juga akan masuk ke dalam dengan LP tersebut. Sehingga saya ingin dipersiapkan 2 orang untuk 1 kamar. Jadi saya pengen ketemu sama FA di dalam. Nggak apa-apa. Saya ingin ketemu dengan FA, saya mau ketemu FA di dalam. Saya mau elus-elus dia, saya mau sayang-sayang dia. Saya udah bilang saya sayang sama FA ini. Ya, kita lihat aja. Kalau memang harus di dalam, atas laporan FA terhadap saya, dan atas laporan saya terhadap FA juga, FA harus di dalam, ketemu di dalam, saya request 1 aja. Saya minta FA 1 ruangan sama saya. Oke? Kita lihat aja. Iya, dia tuh orang yang nggak tahu berterima kasih gitu. Malah ngejek-ngejek gara-gara saya dia masuk penjara. Apa kaitannya? Sekarang saya baru ketemu dia pagi, sore dia masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara barang bukti itu dirubah, dipersulit. Makanya waktu itu Mayor Khairudin yang memeriksa. Saya tanya kenapa ditahan orang ini. Ya ternyata dia barang buktinya dia tukar handphonenya ke. Ini kan pasal yang nggak perlu ditahan, pasal 40 itu. Jadi ditahan dia. Mudah-mudahan dia ketemu sama saya. Saya sih cuma itu aja. Terserah lah, mau ketemunya di dalam. Meskipun kami tuh nggak yakin ya kalau akan ketemu berdua di dalam, karena bisa jadi cuma dia sendiri yang ada di dalam, kan gitu kan. Kami nggak yakin, tapi mau ketemu di dalam, mau ketemu di luar, mudah-mudahan saudara FA jangan sampai Anda ketemu sama saya. Nah, itu aja poinnya kan. Saya ngomong benar-benar sebagai seseorang yang lelaki. Berbeda dengan mungkin sahabat saya Densu ya. Kalau Densu datang mungkin ke dia minta dihajar. Kalau saya pastikan apa yang dia ucapkan kepada saya, apa yang dia ancamkan kepada saya akan lakukan terlebih dahulu kepada dia. Itu dia poinnya.